Halo semua, kali ini kita akan membahas strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana informasi diproses di otak dan bagaimana strategi pembelajaran bisa dibuat lebih efektif. Di era modern ini, pendidikan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Fokusnya bukan hanya menghafal, tapi bagaimana siswa mampu menerima, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ada 4 hal utama yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana strategi ini diterapkan di kelas. Kedua, tahapan pemrosesan informasi. Ketiga, tantangan dan solusi penerapan. Dan keempat, efektivitas strategi ini bagi hasil belajar siswa. Strategi ini bisa diterapkan lewat beberapa cara. Advanced Organizer, misalnya peta konsep di pelajaran sejarah atau biologi. Penggunaan chunking, yaitu membagi informasi menjadi bagian kecil agar mudah diingat. Latihan berulang seperti tanya jawab cepat atau kuis singkat. Mnemonics, yaitu akronim, cerita, atau visual untuk menghafal. Dan elaborasi, contohnya diskusi dalam pelajaran IPA atau sosiologi. Penggunaan media visual agar materi lebih menarik, dan melatih metakognisi misalnya lewat refleksi atau jurnal belajar. Menurut Robert Janye, ada 4 tahap utama: menerima stimulus, proses akuisisi, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Sedangkan menurut Broadbent, tahapannya mencakup encoding, storage, dan retrieval. Intinya, belajar itu bukan sekedar mendengar, tapi bagaimana informasi diproses dan disimpan di otak. Namun strategi ini juga punya tantangan, misalnya beban kognitif berlebih, detail yang tidak relevan, atau perbedaan pengetahuan awal siswa. Solusinya adalah dengan segmentasi, penggunaan visual sederhana, dan scaffolding sesuai kemampuan siswa. Selain itu, ada juga kendala strategi belajar yang kurang efektif atau kesulitan transfer pengetahuan. Solusinya perlu latihan teratur, penggunaan contoh nyata, dan bimbingan bertahap. Kalau diterapkan dengan baik, strategi ini terbukti meningkatkan kemampuan kognitif, keterlibatan aktif siswa, pemahaman konsep, dan hasil belajar. Tapi tetap ada tantangan implementasi, seperti keterbatasan guru, kesiapan siswa, serta faktor teknologi. Jadi, strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena sejalan dengan cara kerja otak. Tantangan pasti ada, tapi bisa diatasi dengan desain pembelajaran yang tepat dan variasi metode yang sesuai gaya belajar. Terima kasih sudah menyimak.